Selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Kamis tanggal 23 September tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Hari ini kalau kita lihat dari astrologinya, bulan itu mengaktifasi transformasi. Tapi dia bukan sebagai focal point. Kalau kita lihat segitiga, ya, bulan oposisi dengan Merkurius, bulan masih ada di Aries, artinya kita ingin melakukan sesuatu. Energi utamanya adalah kita ingin membuat perubahan. Oposisi dengan Merkurius artinya kita 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 seperti berpikir panjang lebar, ya. Jadi sibuk sekali otak kita berpikir mana yang benar, mana yang salah, bagaimana seharusnya, sibuk sekali dan konflik itu terasa sekali. Dan yang di tengah focal point-nya adalah Pluto. Pluto adalah tentang transformasi, dan Pluto sudah lama karena dia Pluto kan yang jauh dari matahari, sudah lama di satu tempat karena berada di satu zodiak itu dia sekitar 10 sampai 12 tahun. Ini berada di Capricorn, di tempat perubahan yang sangat mendasar terutama dalam struktur pemerintah, ya. Ini kalau bicara kolektif. Tetapi kalau dari diri kita ini ada sesuatu yang biasanya buat kita itu adalah hal yang tidak perlu dipertanyakan lagi, satu hal yang menjadi fundamental dari aturan keseharian kita. Dan itu terasa harus berubah, dan apalagi ketika kita melihat lebih detail bulan conjunction dengan Aries. Semua yang terkena oleh Aries itu tidak lagi terlihat cantik, tanda petik. Nggak ada yang namanya main cantik, nggak ada di sini. Anything to win. Anything untuk kita menjadi lebih populer, ya, menjadi lebih berkuasa, ya. That is not pretty, no. Jadi ketika kita yang menggerakkan adalah keinginan untuk berkuasa, keinginan untuk dilihat sebagai yang paling berharga, which is kenapa kita harus mencari pengakuan dari luar itu sendiri kan is not very pretty, no. Kalau kita cantik ya cantik, titik. Nah, dampak dari kita cantik adalah orang memuji, itu adalah yang kedua, tapi bukan yang utama. Kita memastikan orang memuji kita, ya, itu buat yang high vibration. Yang high vibration adalah kita menjadi diri kita sendiri yang terbaik versinya. Menjadi versi terbaik otomatis akan mengundang semua pujian. Tetapi kan lingkungan kita belum tentu mengerti betapa indahnya kita, dan oleh sebab itu kita tidak perlu menunggu mereka untuk mengatakan sesuatu kepada kita bahwa kita berhasil. No. Karena kita tahu diri kita, dan orang lain juga punya battlesnya sendiri, punya demonsnya sendiri. Dan yang jelas levelnya nggak sama. Kadang-kadang kita lebih tinggi daripada orang. Bukannya saya mengatakan bahwa kita harus merasa tinggi, enggak, bukan itu. Intinya adalah kita tidak selalu berada di tempat di mana orang mampu memahami apa yang menjadi keunikan kita. Dan kita juga sekarang dibalik. Kita tidak selalu paham keunikan orang lain. Orang lain yang tampil keluar seolah biasa saja, dan dia menyimpan sejuta talentanya, dan kita kan nggak tahu. Sama aja, jadi sama dibolak-balik seperti itu. Nah, ketika ada Aries, itu kita seperti memaksa lingkungan, ya, Aries-nya, kita tuh adalah Aries-nya, memaksa lingkungan supaya dia melihat ke saya yang di spotlight. Dan kemudian setelah di spotlight, saya akan bergaya seindah-indahnya. Which is karena kita adalah setiap orang berbeda, belum tentu kita bergaya seindah-indahnya. Itu orang lain langsung lihat, oh keren banget. Enggak, ini orang ngapain sih? Kan bisa aja begitu responnya. Nah, jadi di sini yang paling utama adalah diaktifasinya satu transformasi yang besar. Dan kita sangat berkonflik. Terutama karena ini seperti mengubah dasar dari apa yang seharusnya. Dan kalau kita lihat di sini ada Grand Trine. Grand Trine itu nggak ada focal point, ya, karena dia dari zodiak yang elemennya sama,
itu dari elemen udara dengan ini Saturnus, Matahari dan Mars. Di bawah itu adalah Lilith, Ceres dan North Node ya. Ini adalah chart yang relatif besar range-nya. Dan yang barusan saya sebutkan, semua planetnya itu bukan planet yang biasa dipakai bacaan harian. Jadi dia hanya latar belakang bahwa kita sedang berada di dalam energi di mana aturan itu bisa ditunggangi oleh hal yang agresif. Tetapi kan itu kan low vibration ya. Kalau high vibrationnya, saya ngomong high vibrationnya adalah ketika kita mampu mengubah, mengadaptasi aturan dan kebiasaan menjadi lebih memungkinkan untuk lebih banyak orang menjadi sejahtera, walaupun ini bukan sesuatu yang pernah kita lakukan sebelumnya. Ya, itu high vibrationnya. Low-nya itu tadi banyak, ada agresivitas, ada pemaksaan, ada orang yang kemudian muncul berteriak bahwa ini yang paling bagus yang harus dilakukan, something like that. Itu low vibrationnya, dan saya tidak bicara tentang low vibration. Sekarang saya mengambil 3 kartu dari Lenormand. Ini juga bicara tentang transformasi ya, gambar petinya ya. Jadi ini gambar Pluto yang diaktifasi oleh bulan hari ini melalui square. Dan ini bukan transformasi yang mudah karena yang di tengah gambar gunung, tapi transformasi ini adalah hanya satu periode di mana kemudian berganti menjadi era yang berbeda, gambar jangkarnya. Jadi memang yang namanya anyway, dari kerajaan menjadi demokratik, menjadi republik, menjadi apapun, itu kan semua juga adalah perubahan yang mendasar, something like that, no? Begitu sudah berubah, kita tahu bahwa yang dirasa paling benar ya yang itu. Oke, kita mulai dari satu kartu ini dari Crystal Angels. Yang jumping untuk hari ini adalah life-changing epiphany or experience. It's a time of a big and blessed change for you. And God is supporting you each step of the way. Ini kebetulan saya ngambilnya kemarin karena saya nggak tahu dari kemarin saya seperti nggak nyambung, sehingga saya tunda, baru pagi ini saya mencoba untuk melihat kembali, dan temanya masih sama dengan apa yang sudah dibicarakan sebelumnya. Ini kalau kita lihat penggambarannya seperti ini ya. Yang di tengah adalah saat ini, kiri dan kanannya, kiri selalu past ya atau masa lalu, kanan selalu potensi masa depan. Yang lebih dekat ke saat ini adalah yang near ya, near past atau near future kanannya, kiri adalah distant past, atau yang paling kanan sendiri adalah distant potential future. Seperti itu penggambarannya. Tapi kita lihat di sini caranya menjelaskan adalah saat ini kita sedang memandang jauh ke depan ya. Tapi yang jelas yang kita pegang adalah kestabilan. Tapi kita melihat secara visi ke depan itu adalah hal yang sangat terang ya, kita pembayangannya. Dan di sekitar yang bersinar atau yang terang tersebut, di situ banyak pohon, banyak potensi-potensi yang bisa kita lakukan, dan kita bisa melihat jalannya sampai ke sana. Tapi kita juga bisa melihat bahwa untuk sampai ke sana kita akan menemui banyak sekali pilihan ya, ada jalan yang ke kiri dan ke kanannya, dan kita bisa tersesat. Dan oleh sebab itu kita dari awal perlu untuk menetapkan hati, di mana cahaya kita, di mana yang mengajak kita, atau pembimbingan kita mengajak kita kemana. Pembimbingan itu tidak harus dari luar, pembimbingan itu adalah hati nurani, kata hati, cita-cita, bayangan, impian, itu adalah sinar kita, kemana kita mengarah. Dan untuk sampai ke sana kita perlu memiliki keinginan dan emosi yang mendalam, gambar
fountainnya ini, air mancur. Jadi ini adalah penggambaran bahwa ini adalah saat yang tepat kita untuk menghimpun emosi. This is what I want. Is this what I want? Jadi pertanyaan gitu, kalau ini bukan yang kau inginkan, maka itu bukan ke arah matahari. Ya, penggambarannya sangat jelas dan ke sana biasanya memang ada kaitannya dengan material atau spiritual prosperity, apapun maksudnya. Ya, jadi bisa tentang materi, kekayaan, properti. Yang spiritual itu ya, saya ingin lebih pintar ini, saya ingin belajar ini, saya ingin pada akhirnya nanti saya seperti siapa yang sangat bersinar. Ya, itu yang kita pikirkan sekarang. Pasnya yang itu adalah fulfillment of wish. Kita tahu bagaimana rasanya punya cita-cita dan mencapai, sehingga kita kemudian membangun di level yang berikutnya cita-cita yang lebih tinggi. Immediate future-nya adalah setiap apapun mimpi kita. Kenapa menjadi mimpi? Karena dia sebenarnya berjarak, bukan sesuatu yang saya ingin makan bakso. Misalnya kayak gitu kan, bukan. Mesti ada sesuatu yang lebih besar. Saya ingin nanti punya dapur yang keren banget, nanti aku bisa kerja yang seperti ada gambar kayak di TV itu, yang di TLC itu, kayaknya keren banget gitu ya. Tapi kan berarti kan saya harus punya rumah dulu, saya harus punya cukup uang gitu, dan kemudian saya bisa cari desain terbaik, kan panjang. Oleh sebab itu kan perlu kesabaran. Kalau distant past-nya adalah wisdom. Jadi artinya kita sudah memiliki kearifan itu, dan saya yakin teman-teman di sini ya yang masih bisa bertahan dengar video ini, nggak lari, nggak alergi dengan apa yang saya omongin, ya mungkin alergi dengan yang lainnya nggak jadi masalah, yang lainnya di diri saya. Yang penting ketika dengar ide itu bukan ide yang ajaib gitu. Saya yakin bahwa wisdom itu sudah ada, sudah dibawa di dalam hati. Dan hanya setuju aja dengan saya yang kebetulan cerewet gitu ya, tapi nggak harus saya kan. Tapi kerasakan kalau wisdom itu sudah tumbuh, sudah disirami dan ingin untuk terus dikembangkan, dan itu sudah ada. Ini distant past-nya, sehingga kedepannya distant future-nya adalah harmoni. Ya, harmoni kita bisa bayangkan ini sebagai laki-laki perempuan, bisa sebagai maskulin feminin, tapi yang jelas di sini adalah keseimbangan dan rasa cinta yang luar biasa, dan penggambaran bunga yang ada di atas ini adalah bahkan bisa berkembang lebih jauh dari yang indah yang sudah kita dapat pada saat ini. See? So beautiful, no? Ini penggambarannya seperti ini tadi kartunya. Nah, anyway, hari ini kan kembali lagi, it's not going to be easy, tapi kita sadar bahwa ini adalah saat untuk perubahan yang besar. Dan tadi ceritanya relatif konsisten. Kalau dari tarotnya, my God. Oke. Situasinya realisasi, truth, intellect, clarity, communication. Ya, ini semua adalah tentang elemen udara, ya. Kita mampu untuk memahami semua kejadian, dan bulan yang oposisi dengan Merkurius itu membantu kita mengerti situasi kenapa memang harus ada perubahan, dan kita sendiri tergerak untuk melakukan perubahan. Tapi yang paling penting adalah kita bisa melihat dengan jelas duduk perkaranya pada saat ini. Challenge-nya adalah uncooperative, harsh criticism, work problem, sloppy work, no support. Jadi kita melihat, yaitu tadi banyak masalah ya, yang kita lihat. Kalau kita mau membuat perubahan itu kita perlu kekuatan yang besar, kita perlu kerjasama, which is sekarang kayaknya impossible. Tapi bukan berarti kita tidak bisa mengerjakan kan. Advice-nya adalah sadness morning. Ini kalau menurut saya sebagai advice adalah kita menganggap bahwa hal ini bukan sesuatu yang bisa kita kesampingan. Ini adalah sesuatu yang bisa mendorong kita untuk melakukan sesuatu, karena sakit hati kita kalau membiarkan situasi ini terus berlangsung, ya. Jadi sarannya, ya sakit hatilah gitu loh, sehingga kita terdorong untuk melakukan perubahan. Dan outcome-nya adalah kita bersedia untuk bekerja keras, bekerja smart, bekerja dengan presisi yang tinggi, punya komitmen,
Terus setiap lessons learned yang kita sudah lewati, kita ambil sebagai pembelajaran ke depan dan melakukan hal, tidak pernah berhenti untuk bangkit lagi kalau jatuh, bangkit lagi kalau jatuh. Isn't that beautiful ternyata ya? Kalau dibaca lebih detail, that's so nice. Apa yang menjadi rangkuman dari bacaan hari ini? Kita lihat spirit guides are telling you love will heal all your wounds. Jadi seberapapun kita compang-camping ya, bayangkan kalau kita sedang berladang ya, berladang 6 bulan, menanam, menunggu tumbuh, setiap hari menyirami, mengorbankan waktu, tidak bisa hahaha dengan teman-teman karena oh iya kita belum melakukan ini, oh iya kita itu, oh kalau itu nanti busuk nanti tanaman kita segala macam. Semua kerja keras luka kita itu nggak jadi masalah kalau kita sepenuh hati mencintai apa yang kita lakukan. Love will heal all your wounds. Oke, Wanita Indrasari di sini. Semoga membantu. Salam hati dan cahaya.